Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pelanggar protokol kesehatan dikejar Satpol PP karena tidak menerapkan protokol kesehatan. Pelanggar pun disanksi push up dan diperiksa di kantor Satpol PP. Pemuda ini berlari kencang saat melihat Satpol PP datang. Ia takut ditangkap karena tidak memenuhi protokol kesehatan. Satpol PP pun melanjutkan razia protokol kesehatan di Kecamatan Semanding, Tuban, Jawa Timur. Saat merazia sejumlah kafe, petugas menemukan pemuda yang tidak memakai masker dan berkerumun. Warga yang melanggar protokol kesehatan pun disanksi. 3 orang disanksi push up, sementara 12 pelanggar lainnya diminta datang ke kantor Satpol PP. Protokol kesehatan di tempat-tempat fasilitas umum, warung-warung atau kafe-kafe. Hasilnya, Pak? Kita dapatkan BB dari penertiban sebanyak 12, kemudian 3 orang kita sanksi push up karena tidak membawa identitas sama sekali. Razia protokol kesehatan akan terus dilakukan selama PPKM Mikro di Kabupaten Tuban yang diperpanjang sampai 5 Mei 2021. Hingga saat ini di Tuban terdapat 3.505 orang positif, 3.070 sembuh, dan 387 meninggal dunia. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Ratusan warga penerima bantuan tunai dari pemerintah di Majene, Sulawesi Barat berkerumun. Warga tidak menjaga jarak meski sudah diimbau petugas. Sejak pagi, ratusan warga sudah berdesakan di depan bank untuk mengambil bantuan tunai dari pemerintah. Petugas di kantor bank di Majene sudah menyarankan untuk menjaga jarak, namun tidak diindahkan. Bahkan ditemukan warga tidak memakai masker. Angka positif COVID-19 di Majene masih tinggi, namun warga kurang peduli. 1.200.000. Ya? 1.200.000. 1.200.000. Bukan saya menerima istriku, Pak. Oh begitu. Sejak jam berapa Pak menunggu di sini Pak? Jam 8 kami tiba, Jam Pak. 8 Enggak, ya. Oh belum sampai antriannya belum Pak? Belum, Pak. Bantuan diberikan pemerintah karena sejumlah bidang terdampak pandemi COVID-19. Sehingga sebaiknya penerima bantuan harus menerapkan protokol kesehatan agar sejalan dengan tujuan pemerintah yaitu mengurangi penyebaran COVID-19. Dari Majene, Sulawesi Barat, Ali Mukhtar, iNews melaporkan. 4 guru dari satu sekolah di Sragen, Jawa Tengah meninggal dunia dalam kondisi positif COVID-19. Sekolah pun ditutup selama 14 hari. Empat guru SMA Negeri 1 Gondang, Sragen, Jawa Tengah meninggal dunia dalam waktu berurutan sejak awal April. Guru meninggal dalam kondisi positif COVID-19 dan dirawat di salah satu rumah sakit di Solo. Hingga kini total ada 10 guru dan karyawan SMA Negeri 1 Gondang yang dinyatakan positif. Guru dan karyawan positif kini dirawat dan dalam kondisi baik. Akibat kejadian ini sekolah ditutup selama 14 hari. Koordinasi, kami juga memperlebar tracing. Kemudian kita sudah koordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen untuk berkomunikasi dengan yang terkait dan lain sebagainya. Kemudian untuk langkah-langkah selanjutnya kami juga berkomunikasi secara intens baik dengan Muspika maupun dengan pihak sekolah. Penyemprotan juga tetap dilaksanakan. Hingga kini SMA Negeri 1 Gondang belum melaksanakan belajar tatap muka. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Bagaimana penanganan COVID-19 di Sragen? Sudah tersambung dengan Kepala Dinas Kesehatan Sragen, Bapak Hargianto. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Iya, Pak.
Pak Hargianto, penanganan COVID-19 di Sragen menyusul ada 4 guru yang meninggal dunia dan berada di dalam satu sekolah. Sejauh ini untuk di lingkup sekolah itu seperti apa sistem tracing yang berjalan, Pak? Terima kasih, Mbak Anissa. Sebenarnya pertama kita temukan dari satu guru yang hasil swab tanggal 29, jadi tanggal 30 Maret, satu guru dari SMA Gondang. Kemudian tanggal 1 kita tracing, ada 7 yang tracing karena tanggal 2 itu libur, kita swab tanggal 3 April. 3 April swab ada 7 orang yang nggak datang 1 orang. Yang 3 antigen positif langsung kita lanjutkan PCR. Jadi PCR-nya tanggal 5 karena tanggal minggu libur ya. Tanggal 5 jadi positif 3. Terus kemudian dilanjutkan beberapa hari kemudian ada positif 3. Terus kemudian kita lakukan swab antigen lagi sisanya. Jadi ada tahapan lagi, ketemu lagi, terus kemudian ketemu 7. Kemudian dilanjutkan lagi, kita terakhir kemarin sisa semuanya kita swab antigen. Baik. Ada 43 orang. Kemudian yang positif antigen 1 kita lanjut PCR, yang pun ada gejala 3 orang langsung kita PCR. Jadi Baik. semuanya total ada 9 yang meninggal 4. Jadi semuanya guru dan karyawan ada 69 sudah kita antigen. Waktu setiap antigen negatif yang kotak erat itu 5 hari kemudian kita lanjut ulang swab antigen lagi. Tapi yang positif kita lanjut PCR. Jadi semuanya karyawan dan guru ini ada 9 orang yang terkonfirmasi positif dan yang meninggal 4 orang. Jadi seperti itu, Mbak Anissa. Baik, untuk keluarga apakah juga sudah di tracing, Pak, dan apa hasilnya? Jadi untuk yang kontak erat kita ada SOP, yang kontak erat kita tracing 15-30 orang. Jadi yang keluarga yang positif kita tracing, kemudian keluarga yang intinya yang kontak erat SOP kita 15-30 kita tracing. Jadi semuanya kan kita tracing. Jadi seperti itu. Warga juga kita tracing. Baik, Pak Hargianto, saat ini di Sragen sendiri masih pembelajaran secara daring atau secara online. Jadi hanya guru-guru saja ya Pak yang ke sekolah untuk mengajar melalui internet atau secara daring. Sejauh ini seperti apa sih Pak pengawasan dari Dinas Kesehatan untuk pemberlakuan protokol kesehatan bagi para guru yang tetap bekerja ini Pak? Ya, kita tetap ada istilahnya pendampingan, kemudian dibuat ya untuk protokol kesehatannya. Yang jelas setiap guru yang masuk ya jaga jarak, kemudian harus pakai masker meskipun satu ruangan dengan guru yang harus pakai masker dan juga cuci tangan. Jadi seperti itu. Jadi ini yang anjuran, istilahnya anjuran yang normatifnya seperti itu. Jadi sudah kita lakukan seperti itu. Jadi yang kejadian yang di Gondang ini belum melakukan tatap muka, jadi masih daring. Kalau untuk vaksin sendiri Pak, ada berapa guru yang sudah divaksin dan berapa yang belum? Untuk di Sragen, karena kita di Sragen ada prioritas. Waktu itu pertama prioritas memang pelayanan publik, kemudian ke lansia. Dan untuk guru yang sudah kita lakukan, dari guru di Sragen sekitar 9.000 yang sudah kita vaksin 1.980. Itu yang kita prioritaskan guru-guru yang di atas 50 tahun. Yang di bawah 50 tahun belum kita vaksin karena memang prioritas kita setelah layanan publik kemarin kita beralih ke prioritas lansia. Baik, terima kasih Pak Hargianto, Kadis Kesehatan Kabupaten Sragen. Kita nantikan semoga protokol kesehatan di sana benar-benar bisa diterapkan sehingga hal ini tidak terjadi kembali. Sementara itu pemirsa, 198 orang santri dan guru di pesantren Ar-Risalah Air Dingin, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat terkonfirmasi positif COVID-19. Ratusan santri dan guru di pesantren Ar-Risalah Air Dingin saat ini menjalani karantina di salah satu gedung asrama di dalam lingkungan sekolah. Para santri pria ini merupakan siswa SMP di pesantren Ar-Risalah. Dari 1.482 santri dan guru yang sebelumnya menjalani tes swab,
ditemukan 198 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Tes swab tersebut memang rutin dilakukan sebelum para santri dijadwalkan pulang liburan ke rumah mereka masing-masing. Hasil swab pertama ditemukan 23 orang santri positif COVID-19 dan setelah di tracing didapati 198 orang santri dan guru terkonfirmasi positif dengan status orang tanpa gejala dengan rate TC di atas 30. Untuk sementara aktivitas belajar mengajar di pesantren Arisalah dihentikan sementara waktu hingga seluruh santri dinyatakan sehat. Yang positif sudah kita isolasi dan dirawat di isolasi mandiri di lingkungan pesantren sendiri. Mudah-mudahan nanti pada 5 hari ke depan sejak hasil swabnya keluar kita akan lakukan swab follow up untuk mengetahui mudah-mudahan mereka sudah negatif, karena pada saat ditemukan saat sekarang ini kasus yang positif itu sudah dalam proses penyembuhan. Rata-rata angka CT-nya berada di atas 30. Sebelum Lebaran, pemerintah Provinsi Jawa Timur bersiap menyambut kedatangan belasan ribu pekerja migran asal Indonesia. Selain menyediakan tempat karantina, Pemprov juga menyiapkan rumah sakit serta fasilitas pendukung bagi pekerja yang terdeteksi COVID-19. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersiap menerima kedatangan migran Indonesia dari luar negeri. Diperkirakan sekitar 14.000 pekerja Indonesia dari luar negeri akan masuk melalui Jawa Timur sebelum Lebaran. Selain menyiapkan perlengkapan tes COVID-19, Pemprov juga menyiapkan sejumlah lokasi karantina dan rumah sakit bagi pendatang yang terdeteksi COVID-19. Tempat karantina, kalau tiap hari rata-rata antara 600-700 hari-hari ini. Nah, kalau misalnya mereka di dalam proses identifikasi ada gejala-gejala yang dikhawatirkan itu terkonfirmasi positif, ya PCR test. Lalu mereka bisa kirim ke rumah sakit darurat lapangan, misalnya atau rumah sakit lain yang dirujuk. Saat tiba di tanah air, seluruh pekerja diwajibkan mengikuti aturan protokol kesehatan yang berlaku, lalu diterima di pendopo kabupaten daerah asal sesuai arahan Gubernur Jatim untuk pendataan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, di bulan Ramadan ini bagaimana reaksi tubuh saat memakan makanan manis usai berpuasa seharian? Akan kami bahas usai jeda berikut, tetap di iNews Siang.